Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan membahas apa saja metode preparasi sampel, metode ekstraksi, dan pemurnian senyawa quercetin, dan metode yang mana dari sekian pilihan metode menunjukkan hasil terbaik untuk memperoleh quercetin dengan kemurnian tinggi beserta alasannya. Di sini saya menggunakan jurnal yang artikel yang berjudul Ekstraksi quercetin dari berbagai sumber tumbuhan, pemurniannya menggunakan berbagai metode ekstraksi seperti kimia, fisik, dan enzim. Kemudian pengukuran aktivitas antioksidannya dari Frontiers in Bioscience Elite yang sudah terindeks Q2. Nah, di sini menegaskan tentang preparasi sampel yang dimana bagian ini menjelaskan proses persiapan bahan sebelum dilakukan ekstraksi. Tujuannya adalah memastikan sampel homogen dan bebas kontaminasi. Tahapannya meliputi pengumpulan, pembersihan, pengeringan, penggilingan menjadi serbuk halus menggunakan electric grinder, kemudian penyimpanan pada suhu rendah di freezer agar senyawa flavonoid seperti quercetin tidak rusak sebelum diuji. Selanjutnya digunakan tiga macam metode ekstraksi. Yang pertama ada metode kimia atau soklet, menggunakan pelarut etanol, kloroform, dan air yang dipanaskan sehingga quercetinnya terlarut dalam pelarut secara berulang. Kemudian metode fisik menggunakan ultrasound pada 40 kHz. Ya, metode fisik ini menggunakan gelombang ultrasonik untuk memecah dinding sel tanaman agar senyawa aktif keluar lebih mudah. Kemudian menggunakan metode enzimatis yang menggunakan enzim snailase untuk mendegradasi dinding sel tanaman dan melepaskan quercetin secara biologis. Dari ketiga metode ini didapatkan hasil yang akan dibahas nanti. Kemudian untuk purifikasi senyawa quercetin menggunakan kromatoadsorpsi, di mana itu menggunakan kolom berisi silika gel untuk memisahkan senyawa berdasarkan perbedaan daya serapnya. Dan metode thin layer chromatography atau TLC, TLC digunakan untuk memverifikasi keberadaan quercetin lewat nilai RF dengan pembanding standar. Kemudian High Performance Liquid Chromatography atau HPLC, yaitu mengukur kemurnian dan konsentrasi quercetin secara kuantitatif dengan membandingkan waktu retensi terhadap standar quercetin. Nah, dari ketiga metode itu, kemudian purifikasi, didapatkanlah hasil ekstrasi di mana di sini menyatakan bagian ini melaporkan hasil kuantitatif dari tiga metode ekstraksi, yaitu tadi metode kimia, fisik, dan enzimatis. Pelarut etanol menghasilkan ekstraksi terbaik karena polaritasnya sebanding dengan struktur hidroksil quercetin. Kemudian tanaman dari sekian tanaman yang diuji, Pistacia euricarpa memberikan hasil ekstraksi tertinggi di antara semua tanaman yang diuji, mencapai 84.037 miligram per gram. Kemudian metode soklet, metode soklet yang tadi menggunakan etanol terbukti paling efisien dibandingkan ultrasound dan enzimatis. Nah, untuk hasil pemurnian yang ini menggambarkan proses isolasi quercetin murni dari ekstrak Pistacia euricarpa tadi yang memiliki hasil terbaik dengan nilai 84.037 miligram per gram tadi dari hasil ekstraksi yang tertinggi itu. Kromatografi adsorpsi berhasil memisahkan quercetin ke dalam 30 fraksi dengan 6 fraksi berisi quercetin murni. Kemudian analisis TLC menunjukkan kesesuaian nilai RF dengan quercetin standar. Di sini didapatkan nilainya yaitu 0,63 sampai 0,64, di mana ini sesuai dengan standar RF quercetin yaitu 0,64. Kemudian analisis HPLC mengonfirmasi kemurnian tinggi dengan waktu retensi 7,95 yang hampir identik dengan standar 7,90. Jadi menunjukkan bahwa quercetin berhasil dimurnikan.
Jadi secara keseluruhannya, penelitian ini menegaskan keberhasilan dalam mengekstrak dan memurnikan quercetin. Untuk jawaban pertanyaan saya tadi, di mana etanol sebagai pelarut dan Pistacia eurycarpa sebagai sumber menunjukkan hasil paling optimal secara kuantitatif dan kemurniannya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.